Survei Polling Institute merekam keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari dua pasangan calon lainnya pada Desember 2023. Elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 46,1%. Tingkat keterpilihan mereka menanjak hingga 8,9% dalam 2 bulan terakhir. Paslon nomor urut 2 sempat turun di akhir Oktober setelah Gibran diumumkan, tetapi kembali naik ke 43,2% di November dan ke 46,1% di Desember. Posisi kedua diduduki Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 22,6%. Meski elektabilitas mereka turun 1,7% sebulan terakhir, Anies Imin masih unggul dari Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas 20,5% saat ini. Tingkat keterpilihan pasangan calon nomor urut 3 ini turun 8,5% sejak Oktober 2023. Kalau misalnya pemilu berlangsung 2 putaran, akan ada pertarungan keras antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 maksud saya. Sedangkan paslon nomor urut 2 hampir pasti sudah lolos ke putaran kedua gitu. Suara pemilih yang belum menentukan pilihannya mencapai 10,8%. Jumlah kelompok ini bertambah 2,4% dalam 1 bulan. Lalu, Polling Institute membuat 3 macam simulasi putaran kedua. Ganjar Mahfud unggul dengan 42,8% bila berhadapan dengan Anies Imin. Pasangan nomor urut 1 hanya memperoleh 35,4% di simulasi itu. Pada simulasi kedua, Anies Imin kembali kalah saat dihadapkan dengan Prabowo Gibran. Elektabilitas Prabowo Gibran 59,2%, Anies Imin 26,4%, dan pemilih yang belum memilih 14,3%. Simulasi ketiga menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 55,2%. Elektabilitas Ganjar Mahfud cuma 27,6% jika berhadapan dengan Prabowo Gibran di putaran kedua. Kemudian, Polling Institute menyebut elektabilitas Partai Gerindra sudah menyalip PDIP dalam survei bulan Desember 2023 akibat migrasi pemilih Presiden Joko Widodo. Elektabilitas Gerindra saat ini 18,8%, sementara PDIP 17,7%. Dua partai itu terpaut selisih 1,1%. Pada Agustus 2023, elektabilitas PDIP di angka 25,7% menurut survei Polling Institute. Tingkat keterpilihan PDIP terus turun setiap bulan. Bulan lalu, PDIP masih menjadi unggulan pertama dengan elektabilitas 21%. Sementara itu, elektabilitas Gerindra menanjak perlahan sejak Oktober 2023. Kennedy menyebut hal ini disebabkan keputusan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Survei itu juga merekam elektabilitas partai-partai lainnya, yaitu Golkar 9,4%, PKB 8%, Nasdem 6,8%, PKS 6,1%, Demokrat 6%, dan PAN 4,3%. Polling Institute mencatat ada 10 partai diprediksi tidak lolos ke DPR Republik Indonesia. Mereka adalah P3 3,5%, PSI 2%, Partai Perindo 1,9%, Partai Umat 0,5%. Kemudian ada Partai Hanura 0,4%, Partai Gelora 0,3%, PBB 0,3%, PKN 0,3%, Partai Buruh 0,2%, dan Partai Garuda 0,0%. Survei indikator politik mencatat keunggulan PDIP dengan elektabilitas 19,1%, kemudian Partai Gerindra dengan 18,2%, Partai Golkar dengan 9,3%, PKB dengan 7,8%, Nasdem dengan 6,2%, PKS dengan 6%, PAN dengan 4,5%, Partai Demokrat dengan 4,4%. Ada 10 partai yang diprediksi tidak lolos dalam survei itu. Mereka adalah P3 2,8%, PSI 2,4%,
Partai Perindo 1,7%, Partai Umat 0,8%, Partai Hanura 0,4%, PBB 0,4%, Partai Gelora 0,3%, Partai Buruh 0,2%, Partai Garuda 0,2% dan PKN 0,1%.